Glory, glory Man United. Apa kabarnya United lover? Ketemu lagi bersama Dexter main di Gomi Channel. Hari ini adalah final dan partai atau laga terakhir Manchester United di musim 2020-2021. United akan tampil di Gdansk di Polandia untuk menghadapi Villarreal dalam rangka memperebutkan Piala Europa League musim ini. Pasukan dari Ole Gunnar Solskjaer hari ini sudah sampai di Polandia dan bersiap untuk menghadapi final hari Kamis dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan kupas dan simak bagaimana persiapan Manchester United dan Villarreal. Juga ada beberapa isu mengenai transfer window dari Manchester United. Manchester United akan bersaing ketat dengan Villarreal di Stadion Gdansk pada Rabu malam yang berharap untuk memenangkan trofi pertama mereka di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer. Musim ini United hanya berpeluang mendapatkan trofi di ajang Europa League dan kesempatan menghadapi Villarreal di final tidak akan dilewatkan oleh pasukan Setan Merah. Sementara pasukan Unai Emery dari Spanyol mencatat kekalahan 2-1 menghadapi Real Madrid di laga terakhir Liga Spanyol musim ini. Pertandingan ini terjadi setelah musim yang panjang dan melelahkan bagi kedua tim. United finish kedua di Liga Inggris, keluar dari babak grup UEFA Champions League di mana mereka harus memasuki Liga Eropa, juga mencapai semifinal Piala Carabao dan perempat final Piala FA. Sementara itu Villarreal finish di urutan ke-7 di La Liga musim ini, menempatkan mereka di babak playoff Liga Konferensi Eropa, dan mereka harus memulai di babak grup kompetisi Eropa League musim ini di mana mereka memainkan 14 pertandingan dan sejauh ini tidak pernah kalah, memenangkan 12 pertandingan diantaranya dengan draw 2 kali. Mereka juga mencapai perempat final Copa del Rey dan kedua tim sudah 4 kali bertemu di kompetisi Eropa. Semua pertemuan itu terjadi di Liga Champions UEFA di penyisian grup dengan semua pertandingan berakhir 0-0 alias imbang tanpa gol. Dari klub La Liga Villarreal, pelatih Unai Emery nampaknya akan kembali ke formasi 4-4-2 dengan beberapa pilihan menarik dari pertandingan terakhir. Paco Alcacer, mantan pemain Barcelona dan Valencia, akan menjadi tumpuan utama mengatasi Carlos Bacca yang nampaknya akan dicadangkan. Sementara kiper Sergio Aguero nampaknya akan menjadi starting mengingat penampilan dari Geronimo Rulli, kiper utama Villarreal, menurun akhir-akhir ini. Di pertahanan, Sergio Asensio nampaknya akan dilapis oleh 4 pemain belakang yang selama ini diandalkan oleh Emery. Raul Albiol akan berpartner dengan Paul Torres, pemain yang diincar oleh United, di belakang lini pertahanan dari Villarreal. Sementara Mario Gaspar akan berdiri sebagai bek kanan dengan Alfonso Pedraza akan berdiri sebaliknya sebagai bek kiri. Keduanya akan melengkapi duet Albiol dan Torres untuk menghentikan para penyerang United. Di tengah, Emery nampaknya akan memasang 4 gelandang yang semuanya hampir setipe, di mana Manu Trigueros dan Etienne Capello akan menempati posisi gelandang bertahan, sementara Yeremy Pino dan Dani Parejo akan menempati posisi gelandang menyerang. Moi Gomez akan dicadangkan untuk ditampilkan di babak kedua atau saat diperlukan. Sementara di bagian depan atau di lini penyerangan, nampaknya Emery akan mengandalkan Paco Alcacer dengan dukungan dari gelandang menyerang Gerard Moreno. Keduanya akan tampil sebagai duet striker untuk mencoba untuk mencetak gol di final nanti. Dari kubu Setan Merah, Ole Gunnar Solskjaer nampaknya mengalami kesulitan untuk menentukan pilihan di lini belakang, di mana
tidak adanya Harry Maguire dan dua kiper yang sama-sama hebat antara David De Gea atau Dean Henderson membuat Ole pusing kepala untuk menentukan bagaimana lini belakangnya akan dibentuk. Nampaknya untuk pertandingan ini Ole yang sangat loyal kepada pemainnya akan memberi kesempatan kepada David De Gea untuk tampil di final, dan mungkin ini pertandingan terakhirnya bagi United, di mana De Gea ini berjasa sekali karena melakukan banyak sekali penyelamatan di laga sebelumnya semifinal menghadapi AS Roma. Sementara itu Dan Henderson baru saja diturunkan di pertandingan terakhir Liga Inggris menghadapi Wolves dan bermain cukup baik. Sementara di lini belakang, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Axel Tuanzebe, dan Luke Shaw nampaknya akan menjadi pilihan paling realistis bagi Ole Gunnar Solskjaer. Harry Maguire belum tentu bisa ditampilkan karena menunggu bagaimana keputusan dari tim medis pada hari ini. Tapi nampaknya Ole tidak akan mengambil resiko untuk membuat cedera Maguire semakin parah dan lebih baik menurunkan Axel Tuanzebe yang terbiasa bermain di posisi Harry Maguire sebagai penggantinya yang terbaik. Sementara itu di lini tengah, ada kejutan nampaknya akan dilakukan oleh Ole, di mana dia melihat penampilan Donny van de Beek pada pertandingan menghadapi Wolves dan menjadi man of the match. Dengan kekuatan United di lini tengah yang cukup berimbang dengan Villarreal, nampaknya Ole akan berusaha untuk menduetkan Van de Beek dan Scott McTominay dan bertanggung jawab untuk melindungi 4 pemain bertahan mereka. McTominay tidak diturunkan saat menghadapi Wolves dan tentunya akan sangat bugar untuk menghadapi Villarreal. Sementara trio di belakang penyerang dari United akan diisi oleh Mason Greenwood, Bruno Fernandes, dan Paul Pogba. Hal ini membuat Bruno akan menjadi pemain nomor 10 dan Marcus Rashford berada di bangku cadangan. Kekuatan Paul Pogba dan kegesitan Mason Greenwood nampaknya jadi pertimbangan Ole untuk menurunkan keduanya di sisi kiri dan kanan dalam rangka mendikte permainan menghadapi Villarreal. Rashford atau Salah Sertain nampaknya akan dimainkan di babak kedua sebagai senjata rahasia. Sementara di depan nampaknya Edinson Cavani terpilih untuk menjadi striker tunggal dengan 16 gol dan 5 assist sejauh ini. Maka diharapkan dia bisa mencetak gol di final, membuat sejarah kedua kalinya United memboyong Europa League. Sementara itu, dari bursa transfer dilaporkan oleh The Telegraph, surat kabar yang cukup terkemuka di Inggris, bahwa Ole Gunnar Solskjaer telah menjadikan Jadon Sancho sebagai prioritas transfer mereka musim panas ini. Sementara beberapa pemainnya telah mendukung gagasan klub untuk mengejar kapten Aston Villa, Jack Grealish. Kedua pemain merupakan pemain yang bertipe serupa dengan Jack Grealish, tentunya memiliki keunggulan karena dia bisa bermain sebagai gelandang menyerang dan pemain sayap. Sementara Sancho telah menjadi target jangka panjang untuk United dan bisa berharga sekitar 75 juta pound sterling. Sementara Harry Kane bisa berharga 2 kali lipat jika dia meninggalkan Tottenham Hotspur. Tentunya ini akan menjadi dilema bagi Ole untuk memilih salah satu dari kedua pemain mahal tersebut. Suara yang berbeda datang dari sejumlah pemain yang pernah menghadapi Grealish atau bermain bersama dia di tim nasional Inggris. Secara pribadi mereka menganggapnya sebagai pilihan yang lebih baik dari Sancho, meskipun Man City juga mempertimbangkan untuk menggait sang kapten dari Aston Villa. Akhirnya keputusan apakah yang akan diambil oleh pejabat atau petinggi Man United? Apakah mengejar Sancho atau Jack Grealish? Kita tunggu saja dalam beberapa minggu ke depan. Sementara itu, langkah keseriusan United demi mendatangkan Harry Kane nampaknya sangat-sangat dipuji oleh beberapa fans United. Nampaknya United benar-benar serius mendatangkan Harry Kane. Mereka mengadopsi pendekatan murni cabang untuk mendapatkan striker Tottenham Hotspur dan kapten tim nasional Inggris itu. Pemain berusia 27 tahun itu sesungguhnya masih punya
3 tahun tersisa dari kontraknya dengan Tottenham, sehingga memberikan keuntungan pada klub London Utara dalam hal negosiasi kontrak. Meskipun Kane belum mengajukan permintaan transfer, hal itu akan membuatnya kehilangan bonus loyalitasnya, dan United telah meliputnya dalam kasus kemungkinan seperti itu. Tim asuhan Solskjaer bersedia memberi kompensasi kepada Kane atas bonusnya yang hilang jika dia mau mengajukan permintaan transfer resmi musim panas ini. Langkah itu akan membuat Kapten Inggris itu mengantongi gaji besar 400.000 pound sterling per minggu. United saat ini berada di urutan kedua setelah Man City dalam upaya mendaratkan Kane, tapi mereka berharap komitmen keuangan ini akan menjadi senjata yang lebih baik bagi mereka. Sementara itu, para pemain United yang berasal dari Inggris, yaitu Harry Maguire, Luke Shaw, dan Marcus Rashford juga siap untuk meyakinkan Kapten Three Lions untuk pindah ke United. Mereka semua akan menghabiskan musim panas ini bersama di Euro. Tentunya itu melukiskan gambaran yang serius bagi penggemar Tottenham dan Manchester United. Dikabarkan juga United siap memberikan Anthony Martial untuk mendanai kepindahan Kane. Martial diminati oleh Tottenham dan akan menjadi tambahan yang bagus untuk lini depan mereka. Itu dia prediksi preview pertandingan antara Villarreal menghadapi Manchester United di Liga Eropa Final tahun 2021, dan juga beberapa update berita seputar Manchester United, bursa transfer, dan lain-lain. Tetap dukung Man United, glory Man United.